Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pemateri kita hari ini Ibu Ginsela Cica Cantika SPSI, serta seluruh peserta webinar yang luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom Meeting pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sinta Hayati, dengan senang hati akan memandu jalannya acara webinar dengan tema Kesehatan Mental Remaja di Era Gen Z. Tema ini sangat relevan, mengingat pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis. Yang pertama, selama acara berlangsung, dimohon seluruh peserta untuk mematikan mikrofon atau dalam keadaan mute, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan. Lalu yang kedua, jika ingin bertanya, peserta dapat menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat pada sesi tanya jawab nanti. Adapun susunan acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh saya selaku host, lalu yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu yang ketiga menampilkan CV pemateri, yang keempat, pemaparan materi oleh pemateri. Lalu yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Hadirin yang saya hormati, mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita melangkah ke sesi utama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Kepada hadirin, dipersilakan untuk duduk dalam posisi tegap. Indonesia sumpah bareng, aku berdiri di padu ibu bangsa dan airku, marilah kita tanahku hidupkan negeriku, bangsaku rakyatku semua, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeri Indonesia merdeka, merdeka. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki ke sesi inti, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Ginsela Cica Cantika SPSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperlihatkan profil dari Ibu Ginsela Cica Cantika. Baik, Ibu Ginsela Cica Cantika SPSI, beliau adalah seorang profesional di bidang psikologi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam memberikan terapi, asesmen, dan konseling kepada individu maupun kelompok. Pendidikan beliau adalah sarjana psikologi dari Universitas Pajajaran. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman yang sangat beragam, termasuk menjadi Human Research Intern di ABC Advertising Agency.
dan berkontribusi dalam asesmen psikologi di PT Lotus Lingga Pratama. Dengan latar belakang yang luar biasa ini, kita semua akan mendapatkan banyak wawasan dari beliau dalam sesi hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Ginsela Cica Cantika SPSI dengan tema Kesehatan Mental Remaja di Era Gen Z. Kepada Ibu Ginsela Cica Cantika, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk hadir di acara webinar pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kesehatan mental di era Gen Z. Saya lebih memilih untuk membagikan materi mengenai kesehatan mental di era Gen Z karena Gen Z ini lebih rentan terhadap gangguan mental. Tanpa berlama-lama, saya akan langsung membagikan materi yang akan kita bahas. Baik, di sini kita akan membahas mengenai kesehatan mental remaja di era Gen Z. Nah, apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan dan kesejahteraan di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri dapat mengatasi tekanan hidup sehari-hari, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi bagi orang yang ada di sekitarnya. Lalu, apa pentingnya kesehatan mental? Pentingnya kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan produktif. Kesehatan mental memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak serta berkontribusi pada hubungan yang sehat, pengambilan keputusan yang baik, dan kemampuan untuk mengatasi stres. Di sini ada ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Yang pertama, merasa lebih bahagia dan lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Yang kedua, ada sadar akan emosi negatif adalah bagian dari hidup. Yang ketiga, memiliki hubungan yang sehat, menjaga komunitas dan relasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas fisik dan makan makanan yang sehat. Lalu di sini ada gangguan kesehatan mental yang dialami oleh remaja Gen Z. Yang pertama ada genetik, yang kedua pola asuh, yang ketiga pendidikan, yang keempat regulasi emosi, yang kelima, keterampilan sosial, dan yang terakhir ada kemampuan hidup. Dari keenam faktor di atas, terdapat faktor besar yang menyebabkan masalah kesehatan mental pada remaja sekarang adalah dari pengaruh media sosial. Kenapa dari pengaruh media sosial? Karena remaja yang menghabiskan lebih dari 2 jam sehari di media sosial cenderung memiliki kesehatan yang buruk, terutama Gen Z. Karena mereka paling terpengaruh oleh dampak negatif media sosial dibandingkan generasi sebelumnya. Maka, berdampak pada kurangnya aktivitas fisik, waktu di luar, dan hubungan sosial yang kurang. Lalu, perempuan Gen Z memiliki resiko 2 kali lebih tinggi mengalami masalah kesehatan dibandingkan dengan laki-laki, karena mereka rentan terhadap konten yang berbahaya. Lalu di sini ada beberapa gangguan kesehatan mental. Yang pertama, ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi di mana seseorang merespon sesuatu secara berlebihan, cenderung ke arah yang negatif seperti ketakutan, kekhawatiran, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan kematian.
Gangguan kecemasan termasuk salah satu gangguan mental yang paling umum dirasakan oleh penderita penyakit mental. Yang kedua, ada gangguan mood, yaitu gangguan mood melibatkan perasaan yang berlangsung dalam rentan waktu yang panjang, di mana seseorang bisa merasa terlalu sedih atau bahkan terlalu bahagia. Beberapa gangguan mood yang umum seperti depresi, bipolar, dan siklotimik. Lalu ada gangguan kecanduan. Gangguan kecanduan merupakan kondisi di mana seseorang sulit menahan dorongan untuk melakukan sesuatu yang seringkali berbahaya bagi dirinya sendiri. Kecanduan yang sering terjadi meliputi kecanduan rokok, alkohol, dan obat-obatan. Selain itu, ada juga kecanduan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti kecanduan judi, mencuri, atau bahkan membakar benda di sekitarnya. Lalu ada juga gangguan depresi. Depresi adalah gangguan yang berbeda dengan perubahan suasana hati biasanya karena memiliki episode yang berlangsung lebih lama. Orang yang mengalami depresi cenderung memiliki rasa sedih, cemas, tidak berharga, dan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Lalu selanjutnya ada cara menjaga kesehatan mental. Di sini ada 6 cara. Yang pertama yaitu rutin berolahraga. Yang kedua istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga makan makanan sehat dan bergizi. Yang keempat membatasi waktu bermain media sosial. Yang kelima meluangkan waktu bersama dengan keluarga atau teman. Dan yang terakhir menghindari obat-obatan terlarang. Lalu di sini ada kesimpulannya. Jadi kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari kesadaran akan potensi diri dan kemampuan dalam mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Faktor-faktor seperti konten negatif dan berbahaya dari media sosial, serta gangguan mental seperti kecemasan, depresi, mood, dan factitious dapat memengaruhi kesehatan mental. Untuk menjaga kesehatan mental itu penting untuk memiliki pola pikir yang positif, serta merawat tubuh dan membatasi penggunaan media sosial. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua mengenai kesehatan mental di era Gen Z. Baik, terima kasih kepada Ibu Ginsela Cica Cantika atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, kami ingatkan kembali untuk memanfaatkan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk disampaikan langsung kepada pemateri kita hari ini. Dan sekali lagi, mohon pastikan mikrofon Anda tetap dalam keadaan mute jika Anda tidak bertanya untuk menjaga kelancaran sesi ini. Baiklah, di sini sudah ada yang bertanya ya, yaitu Widya Putri Kirani. Untuk Widya Putri Kirani, saya persilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Widya, izin bertanya kepada Ibu Ginsela. Pertanyaannya adalah, apa saja aplikasi yang dapat membantu mengelola stres serta kecemasan? Terima kasih. Baik,
Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Widya Putri Kirani. Yang pertama itu ada Headspace, yaitu panduan meditasi untuk relaksasi, tidur, dan pengelolaan stres. Yang kedua ada aplikasi Calm, yaitu menyediakan meditasi terpadu seperti musik relaksasi dan cerita pengantar tidur. Lalu ada aplikasi Insight Timer, yaitu beragam meditasi gratis, terus musik relaksasi, dan alat pelacak untuk suasana hati. Dan yang terakhir ada Prana Bird, yaitu penawaran panduan latihan pernafasan untuk relaksasi dan kefokusan. Terima kasih, Ibu Ginsel. Baik, terima kasih kepada Widya atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gensela atas jawaban bermanfaatnya. Sekarang kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Karindi Nurhalisah. Untuk Karindi Nurhalisah dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Ginsel, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z? Baik, pengaruh media sosial terhadap Gen Z. Di sini ada dampak positif dan negatif yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu untuk dampak positifnya dari koneksi sosial. Nah, koneksi sosial ini di mana menggunakan media sosial memungkinkan Gen Z untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan komunitas global yang dapat mengurangi rasa kesepiannya. Yang kedua, akses informasi. Gen Z dapat memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan mental, tips, self-care, atau dukungan dari komunitas yang relevan. Yang ketiga, ekspresi diri. Media sosial menyediakan platform untuk mengekspresikan diri melalui seni, tulisan, atau konten kreatif. Nah, lalu untuk dampak negatifnya yaitu perbandingan sosial. Konten yang menunjukkan gaya hidup ideal dapat menyebabkan Gen Z merasa tidak cukup baik, terus memicu insecure dan kecemasan atau bahkan bisa mencapai ke depresi. Yang kedua ada cyberbullying, yaitu media sosial dapat menjadi sarana perundungan daring yang berdampak serius pada harga diri dan kecemasan mental. Yang ketiga, menjadi ketergantungan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, mengurangi interaksi dunia nyata, dan isolasi sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu Ginsel atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada Karindi atas pertanyaannya dan Kak Ginsela atas jawabannya. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan terakhir dari Katita Rismayanti. Untuk Katita, dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, izin bertanya, bagaimana cara mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman untuk remaja dengan gangguan mental? Baik, untuk mendapatkan dukungan bagi remaja Gen Z yang mengalami gangguan mental yaitu pertama mulai dengan pendekatan yang tulus. Karena tidak semua orang dengan gangguan mental mau membuka diri bahkan pada orang yang sudah dikenal sekalipun. Oleh karena itu, pastikan untuk menunjukkan perhatian dan pendekatan yang tulus. Yang kedua, jangan memaksa, karena orang dengan masalah mental memang sangat disarankan untuk memperoleh penanganan dari ahlinya seperti psikolog, konselor, atau psikiater. Dan yang terakhir ada dengarkan mereka dengan pikiran terbuka. Membantu orang dengan masalah mental memerlukan keterampilan mendengar dan menanggapi keluh kesah mereka dengan baik. Dan pastikan juga meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka dengan pikiran terbuka dan tanpa menghakimi.
Terima kasih Bu Ginsel. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta atas antusiasmenya, serta kepada Ibu Ginsela atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ginsela Cica Cantika SPSI atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menjaga kesehatan mental remaja di era Gen Z. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini terdapat kekurangan. Mari kita tutup webinar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya, sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.